Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ahmad Ardianto. Gimana kabar rekan-rekan semuanya? Semoga selalu diberi kesehatan dan senantiasa diberi kebahagiaan. Saya di sini akan menjelaskan tentang aktuator pneumatik dan fluid sim. Nah, kemudian materi yang pertama adalah aktuator pneumatik. Aktuator pneumatik bergerak karena adanya suatu energi. Energi di sini yaitu udara yang terkompresi sehingga udara tersebut mempunyai tekanan yang tinggi. Kemudian prinsip kerja dari aktuator pneumatik yaitu yang pertama adalah kompresor yang berfungsi untuk mengompresi udara. Kemudian udara tersebut disalurkan ke reservoir tank, kemudian dari reservoir tank tersebut disalurkan ke solenoid, dan yang terakhir dari solenoid udara bertekanan tersebut disalurkan untuk menggerakkan aktuator pneumatik. Nah, sekarang bagian-bagian dari aktuator pneumatik. Yang pertama adalah unit kompresi, contohnya adalah kompresor. Kemudian yang kedua adalah unit pemroses udara, contohnya adalah filter. Kemudian yang ketiga adalah unit pengarah udara bertekanan atau fluida. Kemudian yang keempat adalah pipa, yang kelima adalah aktuator, dan yang keenam adalah sensor dan transducer, dan yang terakhir adalah layar atau outputan. Nah, materi yang selanjutnya adalah pembagian prinsip kerja dari aktuator pneumatik. Yang pertama adalah catu daya, yang kedua adalah elemen masukan, yang ketiga adalah elemen proses, yang keempat adalah elemen kontrol akhir, dan yang terakhir adalah aktuator pneumatik. Nah, selanjutnya adalah unit kompresi. Unit kompresi itu terdiri dari kompresor, kemudian kompresor dialirkan pada reservoir tank, kemudian dari reservoir tank dialirkan menuju ke filter. Nah, materi selanjutnya adalah pressure generating valve. Apa sih pressure generating valve itu? Yaitu suatu alat yang berfungsi untuk mengontrol besar tekanan agar sesuai yang dibutuhkan. Kemudian yang kedua adalah pressure relief valve. Fungsi dari pressure relief valve yaitu membuka ketika suatu tekanan tersebut atau suatu tekanan udara tersebut melebihi apa yang diharapkan, sehingga pressure relief valve itu membuka dan tekanan turun sehingga tekanan itu sesuai dengan yang kita harapkan. Kemudian fixed flow control valve, yaitu lubang dengan laluan yang tetap atau tidak bisa dirubah lagi. Kemudian yang kedua adalah adjustable flow control valve, atau lubang yang laluannya tersebut masih bisa dirubah-rubah lagi. Oke, materi selanjutnya yaitu tentang silinder pada pneumatik. Silinder pada pneumatik terbagi menjadi dua, yaitu single acting cylinder dan double acting cylinder.
Jadi gambarnya seperti ini. Ini adalah single acting cylinder. Jadi di sini saluran udara bertekanan. Apabila ada udara masuk, silinder ini akan maju. Kemudian apabila udara tersebut itu sudah stop atau berhenti, tidak masuk lagi, maka akan kembali lagi terdorong oleh pegas ini atau pin ini. Ini namanya single acting cylinder. Kemudian kalau double acting cylinder, nah ini double acting cylinder. Di sini ada saluran udara, di sini juga ada saluran udara. Apabila ada udara bertekanan masuk, ini maju. Apabila udara bertekanan itu sudah berhenti dari sini, dari titik ini tidak langsung mundur, cuman harus didorong lewat sini. Udara masuk dari sini, kemudian ini mendorong dan akhirnya mundur. Jadi kalau single acting cylinder, misalnya ada udara masuk, kemudian silindernya maju, mundurnya bisa otomatis. Kalau double acting cylinder, ada udara masuk dari sini, otomatis silindernya maju. Kemudian apabila silindernya itu ingin mundur, harus ada udara bertekanan masuk dari depan sini. Nah, itu penjelasan dari perbedaan single acting cylinder dan double acting cylinder. Semoga rekan-rekan semuanya bisa paham dengan penjelasan saya. Kemudian materi yang selanjutnya adalah fluid sim. Nah, apa sih fluid sim itu? Fluid sim itu adalah aplikasi simulasi yang ada di rangkaian pneumatik. Apabila pada PLC itu biasanya memakai CX programmer. Apabila di pneumatik memakai fluid sim. Nah, pneumatik pun juga terbagi menjadi dua, pure pneumatik dan elektro pneumatik. Kalau pure pneumatik, yaitu semuanya total menggunakan atau memanfaatkan gerakan mekanis ya. Kemudian kalau elektropneumatik, di situ ada campur tangan dari kontrol microcontroller. Contohnya biasanya itu pengontrolnya adalah PLC, kemudian dikombinasikan dengan pneumatik. Nah, sekian dulu materi yang bisa saya sampaikan. Semoga rekan-rekan semuanya bisa paham dengan materi yang saya sampaikan dan bisa men-share ke rekan-rekannya yang lain, dan materi yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.